Menggosok angka dengan pisau. Menghapus jejaknya. Setelah mengganti tanggalnya, menempelkan nama yang dipotong dari koran. Dengan cara ini dia mengganti identitasnya. 17 tahun pergi ke bank untuk menukar uang tunai. Tapi bajunya biasa. Staf bank sama sekali tidak percaya. Sebaliknya dia mengangkat kakinya dan tidak mendapat uang sepeser pun. Di dalam perjalanan dia ingat apa yang ayahnya katakan. Hal pertama yang dilihat orang bukanlah penampilan, tapi pakaianmu. Dia tahu apa yang dia katakan masuk akal. Karena hari pertama sekolah, dia berjalan dengan setelan pakaian yang layak. Setelah dikenali sebagai seorang guru, rencana perjalanan. Frank mengajari semua orang bahasa Perancis. Mengusir guru itu keluar. Butuh 1 minggu sebelum ditemukan oleh kepala sekolah. Setelah Frank bercerai, dia memilih untuk melarikan diri. Cek dibawa ke ruangan bawah tanah. Dia mengambil beberapa cek yang kosong yang tersisa. Berjalan dengan frustasi lalu melihat ke atas. Anak-anak berkumpul di sekeliling kapten untuk meminta tanda tangan. Sekelompok pramugari mengelilingi kapten. Saat ini, para kapten sama populernya seperti seorang selebriti. Dia memiliki ide untuk memakai seragam sekolah yang diberikan oleh sekolahnya. Menyamar sebagai reporter mahasiswa dan berlari ke maskapai. Memahami kesaksian dari stafnya. Setelah itu dia membuat 1 set seragam dan sebuah lencana. Mengandalkan pakaian ini, Frank menjadi seorang kapten pesawat. Mulai memalsukan identitas sebagai kapten. Dia memalsukan logo dari pesawat. Menempelkan di atas cek itu. Ini adalah kelahiran dari maskapainya, maskapai palsu. Dia berjalan ke bank tanpa peduli. Kali ini dia sukses besar. Mengeluarkan cek palsu yang ditujukan ke sebuah maskapai dengan percaya diri. Mengeluarkan uang tunai dalam jumlah besar dengan mudah. Lalu dia membeli ratusan model pesawat. Jalan menuju kesuksesan di musim panas. Sekarang menggunakan lencana palsu untuk naik pesawat gratis. Sambil mengumpulkan uang. Juga menangkap perhatian pramugari tetapi dia tidak puas. Berpura-pura tidak sengaja bertemu dengan teller bank. Setelah mengetahui rahasianya, dia pergi ke pelelangan untuk membeli 1 mesin ketik murah. Mulai memalsukan banyak cek. Cek palsu yang penuh dengan uang. Tapi ini juga akan menarik perhatian dari FBI. Banyak cek palsu. Kasus yang serupa. Lokasi yang sama persis. Carl yang menargetnya langsung mendobrak pintu. Seharusnya langsung panik. Tapi dengan tenang dia berjalan keluar dari toilet. Mengatakan bahwa dia bekerja di intelijen. Kejahatan ini membuat polisi lolos. Carl meminta untuk dia menyerahkan dokumennya. Dia mengecek dompetnya tanpa ragu-ragu. Dan membuka tirainya. Mengatakan bahwa pasangannya sudah memegang di dalam mobil. Inilah tetangga yang sedang menunggu anaknya masuk mobil di pinggir jalan. Belum lagi itu sangat mirip dengan pendampingnya. Memanfaatkan waktu ini, Frank mengatakan bahwa dia akan mengirimkan bukti ke rekannya. Bergegas ke bawah membawa sesuatu. Carl memiliki kepandaian dalam pertarungan profesional. Setengah sarjana. Lalu Frank sudah lama menghilang di keramaian. Media telah melaporkan ini. Dan panggil dia James Bond. Tapi kecantikan ini seperti awan saja. Tapi dia adalah seseorang. Jadi dia membangun dirinya dengan ikatan yang nyata. Wanita cantik dengan mobil sport. Dengan identitas dan kekayaannya saat ini. Setiap malam, wanita cantik ini menemaninya. Tapi dia masih merasa sangat kesepian. Bosan, dia menelepon Carl. Aku ingin melakukan yang salah. Aku minta maaf. Dan mengirim alamat aslinya. Tapi Carl tidak percaya. Langsung menusuk perutnya dengan lembut. Kamu meneleponku? Apakah karena kamu kosong dan kesepian? Dia panik. Dia tidak ingin siapapun melihat sisi lemahnya. Menutup telepon dan meninggalkan hotel. Carl mengetahui bahwa nama lama Frank. Namanya. Lawannya begitu lama. Hanyalah anak kecil yang belum bisa melakukan apa-apa. Mengikuti garis yang hilang itu. Dia segera tiba ke kampung halaman Frank. Dia mendengar bahwa anaknya memalsukan banyak uang palsu. Orang itu dengan cepat mengeluarkan tabungannya untuk melunasi hutang putranya. Kamu berhutang lebih dari 1,3 juta. Apakah kalian yakin bisa melunasinya? Ibunya sangat kaget mendengar angka itu. Carl juga menjadi tersesat berjalan ke sisi lainnya. 1. Frank pergi ke rumah sakit untuk menemui seorang teman. Dia bertemu dengan seorang perawat yang imut. Pada saat mereka saling memandang, dia berkata ke diri sendiri, harus mendapatkannya. Mereka mendapat gelar doktor dari Harvard Medical School. Dia membaca buku medis selama beberapa hari. Beruntung dia lolos wawancara dengan supervisor rumah sakit.
Frank menjadi seorang dokter. Dia jatuh cinta dengan perawat itu. Seorang pasien berhubungan dengan seorang dokter di dalam rumah sakit itu. Frank langsung muntah saat melihat ini. Sepertinya dokter ini tidak pandai untuk berpura-pura. Dia memutuskan untuk mengubah karirnya lagi. Selanjutnya dia pergi mengunjungi ibu perawat itu. Di depan mereka, dia telah lulus ujian dari orang tuanya, memiliki sertifikat sebagai pengacara, tapi dia tidak menyangka, ayahnya adalah jaksa senior. Mengerti kebohongannya, supaya tidak putus dengan cintanya, dia hanya bisa memilih untuk mengaku. Aku bukanlah dokter, juga bukan pengacara, aku bukan semuanya. Aku hanya seorang yang jatuh cinta dengan putrimu. Ayahnya sangat terkesan dengan Frank. Dia akan memberi Frank sebuah ujian di musim semi. Dia menghafal semuanya dalam 2 minggu. Berhasil lulus ujian, menjadi asisten jaksa. Semuanya terlihat sangat indah. Frank mendapat perasaan keluarga yang sudah lama hilang. Tapi sampai sekarang, dia telah menipu lebih dari 4 juta dolar AS. Bagaimana mungkin FBI membiarkannya pergi? Hari pernikahan, Frank melihat bahwa ada polisi. Dia tahu bahwa pria penting itu mengkhianati. Dia punya rencana, memakai seragam kapten, datang ke sekolah pramugari dengan alasan untuk memilih pramugari. Memilih beberapa gadis dengan kaki yang indah dan panjang. Ganti menjadi seragam pramugari. Bergandengan tangan dengannya dan berjalan di sekitar bandara. Polisi juga berhati-hati. Semua mata melihat gadis-gadis cantik itu. Frank mengatur supir taksi, memakai seragam, berpura-pura menjadi dia dan tinggal di bandara. Menggoda lagi seperti ini. Yang ketiga, lolos menggunakan cek palsu ke seluruh dunia. Namun Carl tidak menyerah. Melakukan investigasi. Mesin cetak cek ini berasal dari Perancis. Carl menemui Frank. Karena dia tidak percaya ada yang bisa menangkapnya, Carl berbohong padanya bahwa ada polisi di luar pintu. Dia harus memborgol tangannya, menutup sertifikat. 4 tahun kemudian dia dipindahkan ke AS oleh Carl. Saat itulah dia mengetahui bahwa Amy sudah meninggal secara tidak terduga. Dia terdiam dan melepaskan tangisan. Dia menyelinap dari toilet, langsung melihat ibunya. Menemukan tempat dia tinggal. Dia melihat seorang gadis yang lugu dari kaca. Itu adalah pemandangan yang hangat. Melihat saudara tirinya, dia mengira ibunya tidak dapat menemuinya selama bertahun-tahun. Dia berkata selamat tinggal lalu dibawa pergi oleh Carl. Dihukum 12 tahun penjara karena membuat cek palsu. Setelah kesempatan ini, dia membantu polisi mengidentifikasi cek palsu. Carl melepaskannya dengan jaminan dia akan membantu polisi dalam sebuah kasus. Dia menjadi ahli cek palsu. Tapi dia merasa bosan, siap untuk kabur lagi. Carl tidak menggunakan kekuatan polisi kali ini, membuatnya palsu. Dia membiarkannya membuat keputusan. Jam berdetak dan hari ini adalah hari Senin. 2 jam telah berlalu sejak waktu masuk kerja. Dia datang dan mengambil cek palsu di sebelah Carl. Kedua orang itu tertawa karena tahun ini dia berusia 22 tahun. Orang ini baru saja mulai. Semuanya bisa kembali.